Ya, kita akan memulai materi baru kita pada hari ini, yaitu tentang kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama kita udah belajar supaya lebih peduli di lingkungan dalam rumah. Sekarang keluar. Nah, jadi kan pelan-pelan aja ya dari dalam rumah kemudian keluar, gitu ya, karena memang kita nggak boleh kemana-mana. Nah, jadi kita harus apa nih ya, peduli di luar kita tuh ada apa aja gitu ya. Jadi, ayo kita latihan menjadi pemerhati lingkungan sekitar ya. Jadi jangan cuek, manusia tuh jadi orang tuh jangan cuek aja gitu ya. Nanti kamu kayak orang ada apa aja di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kalau di rumah saya tuh udah mulai ada nyamuk, tadinya nggak ada gitu ya. Tapi minggu ini tuh udah ada nyamuk satu 2 gitu. Padahal, kalau dilihat, selokannya nggak ada yang tergenang juga, tapi dia ada ternyata, udah ada ya. Nah, selama masa Covid sepanjang itu ya, saya nggak lihat ada nyamuk, jangan-jangan dia juga, takut ya sama Covid ya. Kemudian di lingkungan sekitar kita ada virus ya, Covid-nya masih banyak ya. Kemudian ada air, airnya ada di got, ada di sungai kecil, sungai besar, kemudian nah ini dia sampah-sampah, kemudian ya lingkungan kalau kita tinggal di lingkungan perumahan, kadang banyak juga rumah-rumah yang, sudah dibangun tapi tidak dihuni. Sehingga kemudian lingkungan depannya, lingkungan sekitarnya itu tidak terawat gitu ya, ada tanamannya tinggi-tinggi. Ini bisa-bisa ada mengundang hewan-hewan yang tak diundang gitu ya, kayak misalnya ular, ih serem ya. Nah, kemudian sampah-sampah lainnya yang kemudian ada di sekeliling kita. Coba, jadi sekarang kamu coba keluar dari rumah, kemudian perhatikan lingkungan sekitarmu gitu ya. Nah, ini lingkungan yang bagus nih, tadi kan yang nggak enak dilihat ya. Nah, banyak kampung-kampung, bahkan di Jakarta sekalipun ya, itu yang sudah ditata sedemikian rupa, warganya punya kesadaran yang baik, karena digerakkan sebenarnya ya. Tergantung nih Pak RT-nya, Bu RT-nya, Pak RW-nya, Bu RW-nya, kan di setiap wilayah tuh ada, kalau ibu-ibunya tuh ada PKK-nya, kayak gitu ya. Itu gimana cara menggerakkan warganya untuk memperbaiki lingkungannya. Jadi ada yang mewajibkan di setiap rumah ada tanaman, kalaupun tidak ada halamannya pakai pot gitu kan ya, atau pakai pot yang dibuat dari bahan bekas gitu ya. Kemudian sebulan sekali diadakan, kerja bakti misalnya begitu ya. Atau tadi benar-benar menganjurkan setiap rumah punya tanaman, bahkan tanamannya dianjurkan tanaman obat misalnya begitu ya. Nah, kemudian bikin spanduk yang, isinya tuh mengajak warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kesehatan. Kalau sekarang kan yang lagi musim itu kan, kepedulian kita terhadap, pola hidup sehat dan kebiasaan-kebiasaan baru ya, karena ada pandemi, gitu. Nah, jadi apa nih tugasnya? Hmm, tugasnya adalah bikin artikel pendek aja. Apa temanya? Nah, menjadikan bumi lebih baik. Apa gagasan utamanya? Jadi kontribusi kita terhadap lingkungan. Lingkungannya nggak usah yang jauh-jauh, lingkungan sekitar aja. Contohnya apa? Misalnya ini ya, yang gampang-gampang aja ya. Saya berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Misalnya, saya penggerak pelestarian lingkungan hidup. Temanya gitu ya. Nah, jadi ada misalnya, membantu mengelola bank sampah, mengurus taman di komplek, menanam pohon, kemudian gotong royong berkala, piket lingkungan, dan sebagainya. Kalau di, kawasan tempat tinggal saya, di salah satu sudutnya pasti ada taman yang buat ngumpul-ngumpul warga gitu ya. Nah, taman itu, kita kelola, oleh Pak RT dikelola. Ada juga taman yang isinya posyandu. Nah, kalau di
kampung kan juga gitu ya, saya di kompleks juga begitu. Ada posyandu, kemudian dibuatlah bangunan, kemudian ada mainan anak-anaknya, karena memang yang datang ke situ adalah, anak-anak ya, anak-anak yang setiap bulan harus ditimbang, setiap bulan harus diimunisasi, setiap bulan dikasih makanan sehat, gitu ya. Nah, itu kemudian, apa namanya, taman kecil itu dikelola dengan baik, gitu ya. Kita juga bisa bantu, apa namanya, pengurus lingkungan untuk, melakukan perbaikan lingkungan. Nah, atau saya mengajak kebiasaan positif. Mungut sampah ini susah nih sebenarnya ya. Padahal kan mungutnya gampang ya, cuma menggerakkan diri kita untuk memungut sampah walaupun bukan kita yang buang, bila kelihatan gitu tuh ya. Biasanya gini, "Ih, siapa yang buang? Bukan gue yang buang, bodo amat," kan gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu mesti kita kikis gitu ya. Kepedulian kita harus ditingkatkan lagi ya. Kemudian kalau di rumah, memilah sampah, kemudian mengecek dan membersihkan selokan yang mampet gitu ya, meminimalisir penggunaan kantong plastik gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Kemudian berpartisipasi mencegah tertularnya banyak penyakit ya, misalnya tadi ya ada got-got yang, tergenang airnya, dicoba dialirkan. Waktu itu pernah depan rumah saya itu, saya lihat, "Kok ini kok tergenang?" Saya telusuri saya telusuri gitu ya. Saya telusuri di mana nih letak sumbatannya, kan kalau di depan rumah itu gotnya terbuka gitu ya. Nah, saya telusuri dapatlah saya di ujung, rumah paling ujung, depan rumah paling ujung. Maka kemudian, saya iseng aja tuh sebenarnya, saya angkatin tuh sampah-sampah yang bikin apa, yang bikin tergenang itu ya. Itu berhari-hari saya lakukan karena biasanya saya nungguin sepi gitu ya, nungguin sepi karena saya harus jongkok di pinggir got, kemudian, apa namanya, gini-giniin sampah yang, mampet itu. Juga kalau, orang di depan orang rumah yang di depan rumahnya got itu, nggak keluar gitu ya, saya nggak enak juga sih sebenarnya ya. Tapi saya pengen banget airnya mengalir gitu ya. Nah, berhari-hari biasanya tuh habis maghrib tuh ya, jadi udah gelap-gelap gitu ya, udah gelap-gelap, orang-orang udah dalam rumah semua, saya keluarin gitu ya sampah-sampahnya. Sampailah kemudian air itu mengalir dan tidak ada genangan. Itu saya seneng banget gitu, "Ya ampun kok bisa gue ya." Jadi lihat airnya ngalir makin lama airnya makin deras itu kayaknya seneng gitu ya. Ih, akhirnya mengalir juga tuh air gitu ya, gotnya akhirnya, nggak ada genangan. Gitu kan sebenarnya sederhana gitu ya, nggak usah bahkan saya nggak kepengen lihat orang, entar saya disangka apa gitu ya, maksudnya, ngapain Bu? Ngapain Bu? Nyari apa Bu di gotan?" Gitu malahan ya, daripada berpanjang-panjang, sudah saya kerjain begitu aja. Nah, jadi banyak yang bisa kita kerjakan walaupun halnya, kecil aja. Mmm. Oke, yang telat-telat ya segera masuk ya, oke. Nah, jadi kemudian, mmm, contoh contoh gagasan ya, sedekah sampah nih ada, suatu wilayah yang kemudian ada kumpulan orang yang peduli banget terhadap sampah. Kemudian dia bikin gerakan sedekah sampah. Jadi orang-orang boleh istilahnya kan istilahnya tuh cari kata yang enak banget ya, maksudnya sedekah sampah tuh kayaknya kan agamis banget gitu ya, kayak dapat pahala lah gitu ya. Maka orang kemudian tergerak, nah gitu ya. Ada banyak sampah yang masih bisa didaur ulang, kemudian, orang-orang di sekitar situ diharapkan, bisa mengumpulkan sampah-sampah tersebut untuk digunakan lagi gitu ya. Misalnya sekedar tutup botol aja gitu ya, atau bahkan tutup botol galon, kemudian, plastik-plastik bekas wadah air kayak gini ya. Coba deh, saya kok agak nggak enak ya kalau lihat, iklan, air mineral yang, apa, dia jual sama jerigen-jerigen, sama galon-galonnya gitu ya. Kita bayangkan ya, di rumah itu kan 1 minggu aja butuh berapa galon. Kalau kita pakai produk air mineral yang dijual beserta galonnya, itu, tumpukan galon di rumah itu jadi seberapa banyak gitu ya.
Kalau langsung dibuang berarti kan harganya juga harusnya jadi lebih mahal ya, karena kita beli sama galonnya. Kalau misalnya yang galonnya dibalikin kan kita cuma beli isinya aja, karena galonnya bisa ditukar dengan punya kita gitu ya. Saya rada-rada nggak sreg tuh air mineral yang kayak gitu ya. Sampahnya jadi banyak banget dan kita bayangkan pabriknya selalu produksi galon baru gitu ya. Kardus, kertas kertas koran nih udah jarang banget ya sekarang orang baca koran, baca majalah tuh udah jarang banget ya kalau semuanya udah ada di internet. Kemudian kaleng-kaleng soft drink. Nah, ini kaleng ini sebenarnya kan bahannya terdiri dari bahan yang bagus ya. Kaleng ada apa namanya, timah ya? Apa sih namanya? Ya, kaleng-kaleng gitu tuh ada yang bahannya emang mahal, sehingga kalau di kilo itu emang mahal. Kaleng biasa, ini aluminium, besi, orang Indonesia seringkali nyari ini, dengan cara merusak ya. Misalnya kalau rel kereta itu kan besi baja gede-gede gitu ya, murnya diambilin, oh parah banget deh, gitu ya. Sama lah katanya juga, jembatan Suramadu itu juga baut-bautnya banyak yang hilang gitu ya. Ya kan mahal tuh dijual orang Indonesia. Botol-botol gelas plastik, piring bekas apa namanya, wadah telur tuh. Kalau kita beli telur di pasar, kalau kita belinya banyak kan dia tempatnya yang legok-legok terdiri dari kardus ini. Ini tuh bisa dipakai lagi untuk, menyemai tanaman gitu ya, atau untuk yang lainnya bisa. Karena dia tebel. Minyak jelantah udah pernah kita bahas, botol kaca, kemudian nih botol-botol sabun kayak gini tuh ini banget ya, tebel, kuat gitu ya, pastinya susah banget dihilangkan dari alam. Nah, jadi ada himbauan, misalnya, sedekahkanlah sampah Anda, ditunggu sampai 16 Februari tahun sekian gitu ya, maka kemudian ada reward-nya lah gitu, misalnya begitu ya. Nah, ini yang tadi pungut sampah, walaupun bukan kita yang buang, kalau kita lihat sampah dipungut gitu ya. Bahkan kalau kita sendiri makan permen, kemudian bungkusnya, kita mau buang tapi tempat sampahnya kita belum ketemu, ya udah dikantongin dulu aja gitu ya. Nah, jadi banyak orang-orang yang masih punya kebiasaan-kebiasaan kayak gini ya, buang sampah sembarangan, bahkan ini, eee, orang kaya duitnya banyak tapi nggak tahu adab bagaimana buang sampah. Ya, main buang aja, buka jendela, lempar gitu ya, berbahaya buat orang lain juga gitu ya. Sampah-sampah daun kering kalau ini kan angin gede, pohon banyak gitu ya, sampahnya akan berterbangan ke mana-mana gitu. Ini nggak usah jauh-jauh, depan rumah kita aja udah banyak gitu ya. Nah, orang-orang yang membuang sampah kali karena kalau buang sampah ke kali itu ketika dibuang terus hilang karena sampahnya nganyut. Jadi seolah-olah tak berbekas gitu ya. Jadi kayak aman gitu ya, padahal dia akan berkumpul di suatu tempat gitu ya. Ini yang tadi ya, kita lagi ngobrol atau apa, ada teman kita yang buang sampah sembarangan, buang-buang aja gitu ya. Mmm, kemudian ini, ada tempat sampahnya, tapi buang sampahnya nggak di tempatnya. Main lempar aja, taruh aja gitu ya. Nah itu kan, sederhana tapi kebiasaan itu jadi jelek gitu ya. Apalagi ada orang-orang yang memang, kegiatannya itu merugikan orang lain ya. Kayak gini nih, ini di jalanan emang orang sengaja menebar paku atau emur gitu ya. Bukannya suudzon ya, ini banyak banget saya, kena itu sering banget kayak begini nih ya, tiba-tiba kempes bannya. Kenapa bannya kempes? Untung tubles ya, kalau kalau nggak tubles kan dia langsung kempes, kalau tubles kan agak lama ya, seharian, 2 harian itu ya kalau pakunya kecil bisa 2 harian, tahu-tahu, nggak enak ya tekanannya berkurang, misalnya bannya begitu ya. Ketika ke tukang ban, oh ya tekanannya jadi rendah, carilah dia lobangnya, ada pakunya gitu ya, ada mur nih, kalau mur tuh lubangnya gede dalam dia, gitu. Itu memang ada orang-orang yang sengaja menebarnya di jalanan, harapannya kemudian para pengendara itu bannya kempes, mobilnya atau motornya, dan kemudian pergilah ke bengkelnya, gitu ya. Ada orang-orang yang peduli kayak gini, ini dia pakai apa, ini pakai, magnet. Dulu waktu saya kecil, saya nyebutnya besi berani gitu ya. Dia pakai magnet, dia menelusuri jalanan dengan magnetnya ini, kemudian kan kalau paku itu kan besi ya, maka paku-paku itu akan nempel di magnetnya, gitu. Jadi dia tuh, bersihin lingkungan, nolong orang, tapi paku-pakunya kalau dikumpulin dia bisa kiloin, dia bisa jual.
Jadi kan banyak tuh manfaatnya ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal kecil tapi sebenarnya banyak manfaatnya. Pohon tumbang akibat tidak terawat nih. Kalau di Bogor banyak pohonnya rindang-rindang tapi udah tua-tua gitu ya. Nah, pohon itu harus dirawat gitu ya supaya tidak mudah tumbang ketika ada angin besar. Kalau udah ketinggian harus dipangkas memang. Kalau udah terlalu rimbun harus dipangkas cabang-cabangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nih anak ayam diwarna-warnain, ayo siapa yang pernah melihara anak ayam kayak gininya dijual sama Saya, abang-abang. Bu. Kasihan banget Tapi tuh. langsung dimakan kucing. Kucingnya ini juga ya. Kalau ayam kayak gitu tuh cepet mati, Bu. Iya, karena memang dia reject dari peternakannya tuh, sisa-sisa gitu ya. Biasanya nih ya, kan diperiksa tuh, jantan biasanya ya. Kan kalau memelihara hewan ternak itu, jantannya nggak harus banyak, yang penting itu ada betinanya yang banyak, karena diambil telurnya misalnya, peternaknya mengambil telurnya, maka cukup jantan beberapa ekor aja untuk satu peternakan itu udah cukup. Maka kalau ketemu, menetas telurnya menetas kemudian ayamnya jantan, kemudian disingkirkan. Nah, disingkirkan ya. Nah, disingkirkan kemudian ini nih, ditampunglah sama si para pedagang ini gitu ya, ada juga burung ya, burung-burung kecil ya, kayak burung parkit kecil-kecil juga gitu ya, diwarna-warnain. Kemudian orang tahu kan, burung itu emang warna-warni ya, ternyata luntur. Ternyata warnanya kayak kayak gitu ya, tidak seindah awalnya, gitu ya. Ini melanggar hak asasi hewan. Gitu ya. Nah, kemudian ini, memelihara hewan, kemudian diangon, iya harus kalau ini kan tempat umum, jalan raya pula ya. Nah, itu harus benar-benar dijaga gitu ya. Kemudian itu yang pertama untuk dari peternaknya, dari orangnya udah nabrak kabur, aduh gitu ya. Itu kan mental ya, mental orang. Ini adalah, orang punya hobi menembak, oh keren banget. Tapi kemudian dia menembak di tempat yang tidak pada tempatnya, gitu ya. Ada hewan-hewan yang dilindungi, ada tempat-tempat yang memang dilarang untuk, melakukan kegiatan menembak, gitu kan ya. Jadi ada aturannya, gitu ya. Sehingga kemudian ini urusan mental nih ya, yang bawa-bawa nih, ini urusan mental orang ya. Nah, nebang pohon tanpa teknik. Ini kan, nebang pohon kemudian tumbang ke, apa namanya, nimpa orang atau nimpa mobil orang, kayak gitu ya. Nah, apa kontribusi saya ketika melihat kejadian ini, gitu ya. Jadi kita digugah ya. Nah, kemudian, ada lagi gagasan yang lain, lalu jadilah pelopor gerakan lingkungan, gitu ya. Contohnya tadi ya, gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, kemudian kalau ada bak sampah ditutup rapet, tempat-tempat yang berisi air kemudian juga ditutup atau ditaburi dengan abate, gitu ya. Abate ya, tahu kan abate ya. Kemudian barang-barang bekas itu dikubur, supaya mencegah tidak kena air hujan dan kemudian jadi wadah air. Nah, ada genangan air itu memudahkan, nyamuk-nyamuk itu untuk bertelur di situ, gitu ya. Nah, apalagi ini nih untuk anak-anak muda ya, jangan coba-coba merokok. Teman-teman, rokok itu berisi zat-zat beracun. Jadi buat apa merokok kalau cuma bikin kamu sakit? Ini kayak bikin poster ya, bikin poster untuk mengajak orang untuk punya kebiasaan yang baik gitu kan ya. Nah, kemudian ini juga poster ya, peran RT RW dalam mencegah COVID-19. Ini banyak banget sekarang poster-poster kayak begini ya. Tuh. Nah, ini yang baru saya dapat kemarin atau kemarinnya lagi gitu ya. Tulisan di sosial media, di grup-grup di sosial media itu, ketika orang nggak ada namanya di bawahnya dan sudah tersebar luas kemana-mana gitu ya. Tapi ini baik menurut saya. Kampanye, potong tali masker. Nah, sekarang kan limbah medis akibat pandemi itu yang paling banyak banget adalah masker. Masker itu ada, apa namanya, bahan ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah, apa namanya, hancur ya, tidak mudah hancur, kemudian ada talinya, kan ada talinya gitu ya. Ini ada bahan yang keras-keras juga nih di ujung atasnya, itu kan ya. Nah ini.
Tuh ya. Ini tidak mudah hancur gitu ya. Kemudian ada talinya. Nah, dia fokus di talinya. Kampanye potong tali masker. Halo semuanya, saya ingin memberitahu Anda bahwa kampanye potong tali elastik masker telah dimulai. Jadi sebelum membuang masker, potong tali elastis untuk membuangnya dengan benar. Alasannya adalah fauna laut dan darat sangat terdampak. Burung-burung juga terjebak dengan masker tersangkut di sayapnya. Potong tali elastis masker. Kita menyayangi semua makhluk yang tinggal bersama di planet ini. Teruskan bagikan kepada yang lain. Terima kasih. Kirim ke 50 kotak dan Nah, jadi ini talinya nih. Ini kalau kita buang langsung, ini kalau kemudian tadi ya sampah bisa mengalir sampai jauh, bahkan bisa sampai ke laut gitu ya. Ada hewan-hewan laut ya, kemudian ini kan ngambang-ngambang nih di air nih. Nah, apalagi di laut ya, dia udah melayang-layang di dalam air laut nih ya. Nah, kemudian ada hewan yang berenang, hewan yang apa namanya, ya hewan yang berenang sama hewan burung-burung laut yang kemudian suka cari ikan masuk duk. Nah, kesangkut ini di kakinya, di lehernya, di sayapnya itu berbahaya banget buat mereka, kasihan banget deh. Nih lihat tuh, tumpukan sampahnya. Tuh, orang udah dapat banyak banget kan dari sebuah pantai. Lihat itu. Hmm. Nah, nah, ini di dalam laut nih, ada apa? Sarung tangan segala gitu ya. Lihat. Nah, tuh nyangkut tuh talinya di kakinya burung-burung bebek-bebek segala. Nah, nyangkut dia. Bisa di sayapnya segala, dia nggak bisa terbang lagi. Bisa juga di lehernya juga bisa. Nih lihat deh. Itu dibawanya kemana-mana sama burung itu. Kalau dia mengganggu napasnya, mengganggu jalannya, mengganggu terbangnya, ya ampun kan ya, kasihan banget. Saya tuh lagi seneng juga nonton, bukan seneng ya, nonton di YouTube itu video-video yang memperlihatkan orang-orang yang menyelamatkan kura-kura penyu dari apa namanya ya, bernacle tuh apa sih? Kerang. Jadi, karapaksnya badannya penyu itu bisa buat nempelnya kerang-kerang tadi dan kerang itu hidup di badannya si kura-kura Di gitu ya. situ ya, Bu, ya? Di badannya tuh mulai dari kaki ini yang terutama di karapaksnya, di punggungnya itu ya. Itu sampai tebel banget tuh, berat banget bergeraknya si kura-kura itu. Nah, kemudian para pelayar yang berlayar di laut gitu kan ya, kemudian selalu, kalau ketemu sama kura-kura kayak gitu diambil, kemudian diangkat, dibersihin, dicongkelin satu-satu itu, kerangnya itu, ya, dari badannya dia itu. Atau ada juga yang ini, tali, banyak banget tali. Tali-tali kayak, apa sih namanya, sebenarnya bukan tali, apa sih namanya, jaring-jaringnya nelayan. Nah, potongan-potongan jaring-jaring nelayan itu benar-benar bisa menjebak hewan-hewan laut tadi sampai benar-benar dia tuh kusut di badannya, nggak bisa bergerak. Kasihan banget ya, bener ada yang sampai lehernya, kakinya, sampai ada yang di badannya, dari kecil sampai dia gede itu penyunya, sampai bentuk badannya itu berubah, nggak bulet manjang lagi, badannya yang bekas iketan itu jadi kecil, bagian lainnya gede gitu. Ya ampun. Bener-bener ya manusia gitu ya. Nah, jadi, ini kan sederhana gitu. Jadi kalau kamu buang masker itu emang ini talinya mesti digunting dulu. Bahkan kalau saya gunting, ininya juga digunting. Gunting 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 gitu ya. Karena ada orang juga yang kalau ini masih utuh begini dibuang, ini tuh dibersihin doang, terus dimasukin lagi ke dalam kardus dijual lagi. Bayangkan bagaimana bisa mencegah penularan, bahkan kemudian, bayangkan sendiri deh gitu ya. Nah, jadi hati-hati buang ini nih, sisa-sisa kayak gini. Yang kita sekarang setiap orang pasti menggunakannya gitu ya, pasti menggunakannya. Memang kan masker kain lebih, apa namanya, kan dia, bisa digunakan lagi ya, dicuci digunakan lagi, cuci digunakan lagi. Tapi yang kemarin-kemarin itu kan ketika penyebaran virusnya sudah sedemikian banyak, maka kita kan disarankan double masker kan. Double masker salah satunya masker medis gitu ya, masker medis kemudian timpa lagi pakai masker kain misalnya begitu kan, pastinya jadi pakai masker medis juga gitu ya. Jadi nah ini
salah satu ajakan orang yang sederhana gitu ya, tapi bisa berdampak. Ketika saya baca gini saya pasti ingat, "Oh iya ya, kalau buang masker aku mesti gunting dulu," gitu kan ya. Nah, karena tadi kita juga akhirnya bisa menyelamatkan lah hewan-hewan ini. Udah cukup banyak, jangan tambahin lagi sampahnya ya, jangan tambahin lagi penderitaan mereka, gitu ya. Nah, itu sarung tangan tuh apalagi terbuat dari kayak karet gitu kan. Ini kan, apa nih, bekas infus ya, botol infus lah, apalah. Memang limbah medis itu emang dia sebenarnya harus dikelola sendiri dengan cara sendiri ya, karena, apa namanya, selain kadang memang tidak renewable ya, tidak ramah lingkungan gitu ya, dan kemudian penuh dengan limbah kuman, gitu ya. Jadi dia harus dikelola dengan baik. Belum lagi yang, sisa-sisa organ, ya misalnya orang operasi tumor gitu ya, atau operasi apa bagian tubuh, itu juga mesti dikelola dengan baik limbahnya, gitu ya. Tuh. Nah, atau gagasan yang lain meminimalisir penggunaan kresek ya, gitu ya. Ini udah sering kan ya. Di Jakarta kan udah nggak boleh belanja apa namanya, toko-toko kemudian, menggunakan kresek untuk, mengemas belanjaan udah nggak boleh. Jadi dianjurkan kita bawa ya, bawa tas sendiri yang dibuat sendiri gitu ya, dari bahan-bahan yang udah kepake, bahkan kemudian misalnya dari kaos bekas itu juga bisa ya. Nah, jadi ada banyak cara lah, kita sebutnya diet kantong plastik ya. Nah, kemudian orang, meneliti gimana caranya bikin serupa plastik, tapi kemudian dia lebih ramah lingkungan. Yang banyak dipakai emang ini, amilum. Jadi bahan-bahan yang banyak kandungan amilum atau karbohidratnya, kayak singkong, umbi-umbian gitu ya. Jadi kalau kamu, kan kalau ibu-ibu sering banget tuh nyimpen kantong plastiknya karena untuk buang sampah gitu ya. Dilipat-lipat, disimpen. Nah, kalau kantong-kantong yang dari, kayak misalnya tempat belanja kayak gini gitu ya, Indomart atau apa gitu ya, itu, coba lihat lagi simpenan kantong plastik itu berapa bulan lagi atau tahun depan, itu udah hancur sebenarnya. Karena memang, tidak dibuat dari plastik yang benar-benar plastik, tapi dibuat dari tadi, udah kayak dari singkong atau dari ubi yang lain, gitu ya. Nah, kemudian, ya ini motong daging kurban sudah dianjurkan pakai bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan ya. Ditaruh di apa namanya, besek, kemudian ada, daun pisangnya gitu ya. Itu lebih ramah lingkungan walaupun kemudian memerlukan besek yang banyak. Tapi kan itu kan juga memakmurkan, para produsen besek ya yang udah banyak jarang banget dipakai gitu. Nah, ini yang Jakarta ya, peraturannya Jakarta. Oke. Nah, gagasan lain, bikin apotek hidup di rumah, toga tanaman obat. Toga singkatan apa sih? Tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga. Tanaman Iya, obat. tanaman obat keluarga. Nah, atau, apa namanya, tanaman hias aja juga bisa ya. Tanaman hias sekarang ada yang lagi booming yang harganya banyak banget ya. Microgreen, nanti semester 2 kita kita, bikin microgreen-nya ya. Nah, ini bertanam ini juga ini semester ini nih, kalau nggak salah tugas akhirnya tuh, eee, hidroponik pakai bahan bekas, pakai barang bekas gitu ya. Nah, daur ulang bukan menciptakan sampah baru. Iya, udah daur ulang tapi entar dibuang juga gitu ya. Nah, jadi ada bahan-bahan yang harusnya dibuang tapi masih bisa kita manfaatkan. Oh banyak lah kalau, lihat daur ulang tinggal, googling doang ya, banyak ya searching. Tinggal lihat aja apa yang bisa didaur ulang gitu ya. Nah, jadi kalau bikin daur ulang tuh ya sebaiknya produk yang dihasilkan ya tahan lama, tapi dan tidak menimbulkan sampah baru gitu ya. Tuh. Nah, ruang sehat dan bersih. Nah ini ya, di Jakarta juga banyak nih kampung-kampung yang gini, bahkan kemudian udah bisa jadi tempat wisata ya. Eee, ini ada kampung aloe vera, berarti dia mengkhususkan, menanam, lidah buaya. Aloe vera tuh lidah buaya, gitu ya. Nah ini ya, kampung hijau Sugeng Rawuh, nih di Jawa pasti ya. Kampung wisata sampah mandiri, pasti dia punya bank sampah, gitu ya. Ini apa nih, lorong tanaman obat keluarga, kan bagus jadi begini ya, padahal jalan kampung cuma selebar semeter doang, gitu ya. Nah, seperti seperti itu.
Nah, sebentar. Nah, jadi tugasnya adalah membuat artikel. Jadi bikin artikel. Nah, jadi ada judul, pembuka, kemudian kalimat penghubung, kemudian isinya dan penutup. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Nah, jadi artikel yang menarik itu adalah kalau judulnya menarik. Ya, buat sebuah judul artikel menarik yang mampu memancing agar pembaca penasaran, ingin baca lebih jauh lagi. Jadi isinya artikelnya itu yang tadi kita udah bahas ya. Gimana caranya kita bisa mengajak orang untuk memperbaiki lingkungan atau kepedulian kita terhadap lingkungan ya. Kemudian setelah judul ada kalimat pembuka yang bikin orang penasaran tuh terus baca lagi. Agar dapat menulis paragraf pembuka dengan mudah, pahami dulu siapa yang akan jadi pembaca artikel kita itu. Selanjutnya ketahui juga tentang rentang usia, profesi, gender pembacanya gitu ya. Tindakan ini akan membantu Anda untuk menulis artikel dengan mudah, dengan gaya dan bahasa yang bisa mewakili karakter pembaca. Jangan lupa curi perhatian mereka pada paragraf pembuka dengan menuliskan sebuah kalimat menarik berisi hal penting yang benar-benar ingin diketahui oleh pembaca. Kadang-kadang dia pakai quote gitu ya. Kemudian isinya. Isinya bagus, detail, dan tidak membosankan. Artikel yang panjang, secara logika info yang disampaikan semakin detail dan semakin jelas. Kalau panjang harusnya detail dan jelas, gitu ya. Jadi tidak banyak berisi kalimat yang berbelit-belit atau berbahasa basi, gitu ya. Gaya penulisan artikel mudah dimengerti, mengalir, dilengkapi dengan dukungan konten atau gambar pendukung yang ringan dibaca. Jadi yang di bagian isi bisa dilengkapi dengan gambar. Udah, jadi yang utamanya ada di nomor 3 gitu ya. Yang keempat adalah beri paragraf penutup atau kesimpulan. Bagian terpenting yang diletakkan di bagian akhir. Sebaiknya Anda tidak perlu menulis kesimpulan artikel yang terlalu panjang, jadi pendek-pendek aja. Jadi mengulangi apa yang kamu maksudkan. Kamu nulis ini buat apa? Gitu aja ya. Jadi ini selembar atau 2 lembar aja udah cukup gitu ya. Nih, nggak usah panjang-panjang. Atau bikinnya kayak begini. Nah, jadi nih ada fotonya kamu nih yang nulis. Kemudian di judulnya. Nah, ini yang tadi 1, 2, 3, 4 ya, dilengkapi dengan gambar, dilengkapi dengan gambar. Ini iklan ya, nggak usah ya, kamu kan nggak pakai iklan, itu aja. Nah kalau begini jadi, nanti bisa dikumpulin nih sekelas gitu ya atau 2 kelas. Jadi ada foto penulis. Nah, ini foto penulis. Judulnya di sini ya. Saya dan apa, saya dan, misalnya, selokan di depan rumah terkait pelestarian dan lingkungan sekitar. Lengkapi gambar yang mendukung. Nih ada gambar mendukung, tulis sumbernya dari mana gitu ya. Muatan halaman 70% tulisan, 30% gambar. A4 dibagi 2 kolom. Nah, jadi dibagi 2 kolom, A4-nya dibagi 2 kolom. Ini setengah ya jadi ya. Nah, ini kemudian berarti ini seperempat, ini seperempat ya, karena ini sebenarnya 1. Jadi dia itu namanya landscape ya. Di landscape ya. Potret apa landscape kan ya. Kolibri 11 spasi 1. Jadi tulisannya nggak usah gede-gede. Ini kayak model tulisan di majalah gitu. Jadi dia kecil aja ya. Marginnya 2, 2, 2, 2. Kemarin ada marginnya 4, 4, 4 ada 3, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3. Katanya ada yang itu kok jadi kecil banget tengahnya. Biasanya tuh kalau yang 4, 3, 3, 3 itu standar penulisan ilmiah begitu gitu ya. Jadi emang segitu ya. Kalau ini kan artikel. Jadi dia kolibrinya 11 spasinya 1 aja. Tuh ya. Nah, ini ketentuannya. Nah, ketentuannya seperti itu. Nah, jadi nanti dari satu kelas itu kalau kita udah masuk gitu ya, kita bisa print, kemudian kita jadikan 1. Wah, bisa jadi majalah kan gitu ya. Bisa kita jadikan artikel kumpulan